Swastiastu. 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 Baik, untuk kelompok kedua, silakan bisa disiapkan terlebih dahulu materinya. Apakah sudah sehat? Iya, Sudah, Febri. Baik, Tika. Tika. Baik, izin off cam ya teman-teman semua. Karena saya bacanya lewat HP nih, kalau kejauhan nggak jelas tulisannya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yang bertema tentang fungsi dan kedudukan Pancasila serta penanaman dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Yang pertama itu ada Kadek Kartika Widi Kirana dengan nomor NIM 2211011073. Dan yang kedua ada Putu Ferry Anggara dengan nomor NIM 2211011071. Dan yang terakhir ada Ketut Sandiana dengan nomor NIM 2211011072. Baik, untuk Ferry bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi. Yang pertama-tama ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam-macam suku bukan berarti suatu pembeda bagi warga Indonesia. Justru ini dijadikan nilai positif bagi bangsa Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum di sini maksudnya ialah Pancasila sebagai asal tempat setiap pembentuk hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur yang diperlukan untuk tugasnya itu. Selanjutnya ada Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai pembentuk karakter bangsa Indonesia yang bersifat integralistik, bukan berasal dari luar tetapi dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang kemudian berkristalisasi sebagai ideologi. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahannya atau semua yang berhubungan dengan kehidupan bernegara harus dilandasi hal titik tolak pelaksanaannya dan diarahkan dalam mencapai tujuan dengan Pancasila. Selanjutnya ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya
Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luar tersebut. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara. Secara formal, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alasan atau pedoman yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada dirinya sebuah negaranya. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pada pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang berdiri dari suatu rangkaian nilai-nilai luhur. Baik, untuk penanaman nilai-nilai Pancasila akan dijelaskan untuk Ferry. Untuk Ferry, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Cika. Di sini saya akan menjelaskan penanaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa sila yang saya sampaikan. Yang sila pertama, beriman dan bertakwa walaupun berbeda agama. Rakyat Indonesia harus dapat bekerja sama dalam bidang sosial, perekonomian, dan keamanan lingkungan. Dan setiap pemeluk agama tidak boleh menghalangi ibadah agama lain atau mengembangkan toleransi agama sejak dini, tidak menyebarkan agama kepada manusia yang sudah bertuhan. Sila kedua, sama manusia tidak boleh saling melecehkan sesama manusia punya rasa memiliki atau mau berkorban, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, tidak semena-mena terhadap orang lain, mengakui adanya masyarakat majemuk, melakukan musyawarah dan kompromi, mempertimbangkan moral, berbuat jujur, tidak curang. Sila ketiga, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berkorban demi negara, bekerja keras saat membayar pajak, tidak KKN, cinta tanah air, meninggalkan prestasi yang bangga sebagai bangsa Indonesia, percaya diri sebagai orang Indonesia. Sila keempat, yang pertama, aktif musyawarah, memberikan hak suara dan mengawasi wakil rakyat. Kedua, tidak memaksa kehendak pada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dengan menggunakan akal sehat. Keempat, menerima hasil musyawarah apapun hasilnya dan melaksanakan dengan tanggung jawab. Sila kelima, yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur, saling membantu dengan gotong royong. Yang kedua, berbuat adil atau tidak pilih kasih. Yang ketiga, menghormati orang lain atau tidak menghalangi orang lain hidup lebih baik. Yang keempat, juga memberi pertolongan atau tidak egois dan individualistis. Yang kelima, bekerja keras atau tidak pasrah kepada takdir Tuhan. Yang keenam, menghargai karya orang lain atau tidak membajak dan membeli produk kebajakan. Yang ketujuh, tidak merusak perasaan dan menjaga kebersihan di tempat umum. Baik, terima kasih. Itu saja. Saya kembalikan kepada Tika. Baik, terima kasih Ferry. Dan untuk selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi untuk 4 orang penanya. Untuk teman-teman saya persilakan.
nama saya Putu Sri Ardani dengan NIM akhir 1057. Di sini saya izin bertanya. Jelaskan mengapa Pancasila dikatakan sebagai pembentuk karakter bangsa yang bersifat integralistik dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Sandiana. Baik, untuk penanya yang ketiga, Anis. Yastu. Sebelumnya kan perkenalkan sebelumnya nama saya Kade Anis Pratiwi. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa Pancasila memiliki kedudukan. Salah satunya itu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jati diri suatu bangsa itu kan pasti saja pernah tergoyahkan atau luntur karena suatu hal. Dan di sini pertanyaan saya, apa upaya kita sebagai mahasiswa agar suatu jati diri suatu bangsa Indonesia itu bisa tetap terjaga, utuh dan tidak luntur? Sekian dan terima kasih. Baik, Desa Dela. Untuk pertanyaan keempat, sebelumnya perkenalkan saya Resa Madinala Dekentari dengan NIM 22110111074. Untuk pertanyaannya, menurut kelompok 2, kendala apakah yang menghambat penanaman nilai-nilai Pancasila khususnya di masyarakat, baik itu di sekolah, kampus, maupun di negara? Terima kasih. Baik, untuk yang pertama saya jawab dulu dari pertanyaan dari Gendis. Apa tadi pertanyaannya, Gendis? Tadi terlalu cepat. Mohon diulang, Gendis ya. Ya. Pertanyaan saya di sini adalah apa kelebihan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dibandingkan dengan ideologi yang lainnya? Lebihan apa? Pancasila sebagai pandangan hidup ya dibandingkan dengan ideologi lainnya. Tunggu dulu. Dibandingkan dengan ideologi lainnya. Tunggu dulu ya. Baru. Baik. Tunggu dulu. Masih nge-lag jaringannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gendis. Pertanyaannya, apa kelebihan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dibandingkan dengan ideologi yang lain? Pancasila sebagai ideologi memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi lainnya, yaitu menjunjung tinggi kehidupan beragama, hak asasi manusia, keberagaman, dan demokrasi yang mendukung prestasi masyarakat dalam pemerintahan. Apakah bisa diterima? Siap, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Nomor 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Ardani.
Jelaskan mengapa Pancasila dikatakan sebagai pembentuk karakter bangsa yang bersifat integralistik dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bersifat integralistik artinya Pancasila mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan yang dapat ditujukan dengan adanya kebersamaan, gotong royong, memelihara persatuan dan kesatuan serta musyawarah dan mufakat. Untuk Sri, apa bisa dimengerti? Bisa, terima kasih Tika. Ya. Baik, yang penanya nomor 3, Anis, apa soalnya tadi, Anis? Baik, apa upaya yang dapat dilakukan dari kita sebagai mahasiswa agar suatu jati diri suatu bangsa itu bisa tetap terjaga dan tidak luntur gitu aja. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Anis. Upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa atau pelajar agar jati diri suatu bangsa Indonesia bisa tetap utuh dan tidak luntur? Di sini saya contohkan dalam hal kecilnya itu menjaga sikap dan perilaku dengan berpedoman Pancasila. Yang kedua, memberikan aspirasi untuk menjaga identitas nasional. Yang ketiga ada melestarikan budaya bangsa, dan yang terakhir ada berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk Anis, apa bisa dimengerti? Bisa, terima kasih Tika. Ya. Baik, untuk penanya yang terakhir, Desa Dela, apa tadi soalnya, Desa? Oke saja, adalah dari penanaman nilai-nilai Pancasila tersebut, khususnya di kampus, masyarakat, dan relasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desa Dela ya. Masyarakat menjadi tetap tertib. Masyarakat menjadi tidak tertib akan aturan yang berlaku, rakyat berpecah belah, negara hancur karena tidak bisa menjalankan kedaulatan rakyat serta tidak adanya masyarakat yang paham akan sistem pemerintahan negara. Hal ini membuat negara menjadi kacau. Bagaimana konsekuensinya? Baik, untuk Desa Dela, apa bisa dipahami? Bisa saja. Baik, sebelum kami tutup, kami membuka satu lagi pertanyaan untuk yang terakhir. Baik, apa ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Sandiana. Oh, ya, tunggu dulu ya. Soalnya apinya agak komplis. Tunggu dulu. Dia bertanya bagaimana cara menyikapi permasalahan Indonesia dari sila kelima.
Contoh contoh yang kita terkandung dalam Pancasila kelima adalah nilai keadilan. Nilai ini tergantung dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar lebih memahami nilai atau makna dan contoh penerapan sila kelima Pancasila, mari kita jawab. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan bangsa Indonesia agar seluruh masyarakatnya hidup adil atau mendapat keadilan yang merata dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan jika bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna kemakmuran ini berarti kemakmuran yang bersifat adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, untuk yang bertanya apa bisa dipahami? Bisa, terima kasih kelompok 2. Baik, untuk Wayan Desi apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih untuk jawabannya kelompok 2. Baik, saya terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Saya kembalikan waktunya kepada Tika ya. Baik, terima kasih untuk Sandiana dan teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi apa yang baru saya presentasikan kepada kelompok saya. Kesimpulan dapat kita ambil dari materi ini ialah kita sebagai bangsa Indonesia wajib dan taat akan adanya aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dan tentunya wajib juga dalam penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu dari sila 1 sampai sila kelima, yang bertujuan untuk membentuk karakter dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Sandiana dan Ferry, atau apa ada tambahan? Baik, untuk kesimpulannya untuk saya tidak ada tambahan. Mungkin dari Ferry mungkin apa ada tambahan? Baik, tidak juga ya. Tidak ada tambahan. Oke, kalau begitu saya kembalikan kepada Desa. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 2. Sudah bagus ya bisa menanggapi dari pertanyaan teman-teman tersebut. Nah, untuk sekarang karena sisa waktu masih 10 menit lagi, apakah dari kelompok 2 sudah benar-benar selesai menyampaikan materi? Apakah tidak ada tambahan yang ingin ditambahkan mengenai materinya mungkin? Kalau dari saya sudah cukup, Desa. Mungkin dari rekan-rekan kelompok saya ada tambahan. Agar pas waktunya. Lagi 10 menit. Mungkin tidak ada ya. Ya. Oke, Desa, sudah cukup, Desa. Karena presentasinya sudah cukup dan dari teman-teman juga sudah yang bertanya dan menanggapi dengan baik. Jadi untuk Zoom mata kuliah Pancasila hari ini kita cukupkan. Untuk Desi, apakah sudah terekam? Sudah. Desi monitor. Siap, sudah, udah direkam. Baik, karena sudah terekam dan juga untuk pertanyaan sudah saya catat. Untuk pertemuan kali ini, mari kita akhiri dengan para mesanti. Om Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kelompok 2 dan semuanya.